Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ramadanti dengan NIM 28921500058 dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti. Dalam video ini saya akan membuat analisis dan interpretasi deskripsi data dan uji normalitas untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Statistika Bisnis. Maka kalian harus mendownload aplikasi IBM SPSS Statistik 20. Setelah kalian mendownload aplikasi tersebut, kalian bisa membuka aplikasinya. Setelah itu, tunggu beberapa saat sampai aplikasi telah terbuka. Pencet ke data view untuk memasuki data-data yang ada. Lalu kalian masukkan variabel yang ingin dianalisis pada table view yang ada di bawah tabel samping data view. Contohnya seperti data ini, saya ingin menganalisis variabel X1 yaitu motivasi kerja, X2 yaitu disiplin kerja, dan Y yaitu kinerja karyawan. Setelah sudah memasuki variabel yang ada, kalian pencet ke data view untuk memasuki data-data atau angka-angka yang ingin kalian analisis. Contohnya seperti ini. Masukkan data atau angka perlahan agar tidak ada kesalahan. Selanjutnya variabel X2 yaitu disiplin kerja. Data yang terakhir yaitu variabel Y yaitu kinerja karyawan. Setelah data sudah dimasuki semua dengan benar, lalu kalian bisa langsung menganalisisnya. Sudah, kalian pencet analis yang ada di atas ini. Lalu klik deskriptif statis, lalu klik frequency. Misalnya X. Lalu klik statis, klik semua median, mode, zoom, semuanya yang ingin dianalisis. Terus charts, histogram, continue. Sudah ada datanya, kalian bisa simpan di kolom save this dokumen, lalu pencet save. Lalu ulangi berapa banyak variabel yang ingin kalian analis. Variabel yang kedua dengan tahap yang sama yaitu klik data lalu analis, deskriptif statis, dan frekuensi. Lalu kalian bisa pindahkan motivasi kerja ke tabel sampingnya dan disiplin kerja ke tabel yang ingin dianalisis. Dan kalian pencet statistik dengan tanda panah yang ada pada data sebelumnya.
Lalu, variabel yang terakhir yaitu Y atau kinerja karyawan dengan tahap yang sama yaitu analysis, descriptive status, dan click frequency. Lalu pindahkan variabel kinerja karyawan ke tabel yang ingin dianalisis. Dengan tahap yang sama, semuanya diklik, lalu continue dan charts-nya juga diklik dengan histogram. Lalu, jika kalian ingin menganalisis uji normalitas, caranya sama seperti deskriptif data namun berbeda untuk menganalisisnya. Yang pertama, kalian masukkan variabel view-nya, data view-nya. Setelah sudah, kalian pencet analis lagi, lalu kalian pencet non-parametric test. Setelah itu, kalian pencet lagi yang legalisasi dialogs. Setelah itu, kalian pencet ke S1 sampel KS. Kalian bisa menganalisis data motivasi kerja, lalu pencet OK. Untuk menyimpan datanya masih sama seperti sebelumnya, yaitu save this document, lalu ketik save dan dokumen akan tersimpan. Variabel yang kedua yaitu X2 atau disiplin kerja. Lalu analisis uji normalitas variabel terakhir atau Y, yaitu kinerja karyawan. Setelah hasilnya muncul, kalian bisa langsung interpretasinya. Interpretasi motivasi kerja dari tabel di atas dapat dideskripsikan untuk variabel motivasi kerja atau X1 didapat nilai rata-rata atau mean 77,340, standar error of mean 2000,649, median 86,00, modus 90,00, standar deviasi 18.732, variasi 350,923, range 61,00, nilai terkecil 31,00, nilai terbesar 92,00, dan jumlah keseluruhan 3.867,00. Selanjutnya dari tabel di atas dapat dideskripsikan bahwa nilai 31,00 ada sebanyak 5 atau 10% dari jumlah data. Nilai 62 ada sebanyak 6 atau 12% dari jumlah data. Nilai 68,00 sebanyak 6 atau 12% dari jumlah data. Nilai 86,00 sebanyak 9 atau 18% dari jumlah data. Dan nilai 88 ada 7 atau 14% dari jumlah data. Dan yang terakhir ada nilai 90,00 sebanyak 11 atau 22% dari jumlah data. Total semua data ada 50 dan 100%. Berikut gambar diagram batan dari motivasi kerja. Selanjutnya, interpretasi disiplin kerja. Dari tabel di atas dapat dideskripsikan untuk variabel disiplin kerja atau X2 didapat nilai rata-rata atau mean 75.600, standar error of mean 3.001, median 86,00, modus 86,00, standar deviasi 21,223, variasi 450,449, range 61,00, nilai terkecil 31,00, nilai terbesar 92,00, dan jumlah keseluruhan 3.780,00. Selanjutnya, dari tabel di atas dapat dideskripsikan bahwa nilai 31,00 ada sebanyak 8 atau 16% dari jumlah data. Nilai 68 sebanyak 9 atau 18% dari jumlah data. Nilai 86 sebanyak 13 atau 26% dari jumlah data. Dan nilai 88 ada 3 atau 6% dari jumlah data. Nilai 90,00 sebanyak 13 atau 26% dari jumlah data. Dan nilai 92 sebanyak 4 atau 8% dari jumlah data. Total semua data ada 50 dan 100%. Lalu ini adalah diagram batang dari disiplin kerja. Selanjutnya, interpretasi kinerja karyawan.
Dari tabel di atas dapat dideskripsikan untuk variabel disiplin kerja atau Y didapat nilai rata-rata atau MEAN 76.960, standar error of MEAN 2.781, median 86,00, modus 86,00, standar defisiasi 19.668, variasi 386,856, range 61,00, nilai terkecil 31,00, nilai terbesar 92,00, dan jumlah keseluruhan 3.848,00. Selanjutnya, tabel di atas dapat dideskripsikan bahwa nilai 31,00 ada sebanyak 6 atau 12% dari jumlah data. Nilai 62 sebanyak 5 atau 10% dari jumlah data, nilai 68 sebanyak 5 atau 10% dari jumlah data, nilai 86 sebanyak 11 atau 22% dari jumlah data, dan nilai 88 ada 8 dari 16% dari jumlah data, nilai 90 sebanyak 9 dari 18% dari jumlah data, nilai 92% ada sebanyak 6 atau 12% dari jumlah data. Total semua data ada 50 dan 100%. Lalu ini adalah gambar diagram batang dari kinerja karyawan. Selanjutnya, interpretasi uji normalitas motivasi kerja. Dari tabel di samping, skor assumption atau 2 Taillet untuk variabel motivasi kerja sebesar didapat p-value yaitu 0,00 atau lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, variabel motivasi kerja berdistribusi tidak normal. Selanjutnya, interpretasi uji normalitas disiplin kerja. Dari tabel di samping, skor assumption atau 2 Taillet untuk variabel yang terakhir, interpretasi uji normalitas dari kinerja karyawan. Dari tabel di samping, skor assumption atau 2 Taillet untuk variabel kinerja karyawan sebesar didapat p-value yaitu 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, variabel motivasi kerja berdistribusi tidak normal. Baik, segitu dulu yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.